Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembahasan kedua ini kita akan membahas mengenai teori karir menurut Donald Super atau teori karir super. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari teori karir menurut Donald Super ini? Jadi, teori perkembangan karir menurut Donald Super yaitu teori yang dasarnya perwujudan dari konsep diri nih teman. Hanya saja berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Lalu, apa sih tujuan dari teori ini? Jadi, tujuan dari teori ini adalah untuk mengenalkan individu pada perencanaan karir. Lalu, apa sih perencanaan karir itu? Jadi, perencanaan karir adalah serangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja dan menyusun program kerja di masa mendatang, guna menyiapkan tujuan karir dan informasi tentang dunia kerja. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar perencanaan karir menurut Donald Super. Jadi, dari perencanaan karir ini dibedakan menjadi 3 konsep nih. Yang pertama, yaitu dalam merencanakan karir, individu menyesuaikannya dengan konsep diri. Kemudian konsep yang kedua, yakni setiap manusia memiliki potensi yang berbeda dalam dirinya. Pilihan pekerjaan disesuaikan dengan potensi yang ada. Kemudian konsep yang ketiga, yakni konsep diri dalam individu tidak konsisten, melainkan berubah-ubah, sehingga banyak yang kesulitan dalam memahami konsep diri dengan baik. Untuk selanjutnya yakni mengenai manfaat dari teori perkembangan karir super ini. Manfaat yang pertama yakni membantu individu untuk memperjelas konsep diri. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri. Untuk manfaat yang ketiga, yakni tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan semasa hidupnya atau sepanjang masa hidupnya. Kemudian, manfaat yang terakhir yakni dapat mengetahui tahap perkembangan karir secara jelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap perkembangan karir super. Di sini terdapat 4 fase dalam tahap perkembangan karir super ini. Yang pertama, yaitu fase pertumbuhan yang terjadi sejak usia 4-13 tahun. Kemudian, fase yang kedua, yakni fase eksplorasi yang terjadi sejak usia 14-24 tahun. Kemudian, tahap yang ketiga disebut sebagai tahap pemantapan, di mana terjadi sejak usia 25 sampai dengan 44 tahun. Dan untuk tahap perkembangan yang terakhir disebut sebagai fase pemeliharaan yang terjadi sejak usia 45 sampai 65 tahun. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih ciri-ciri dari setiap tahap perkembangan karir, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi pada tahap pertama yakni fase pertumbuhan di mana terjadi sejak usia 4-13 tahun. Apa aja nih kriterianya? Dalam tahap ini terdapat 4 kriteria. Yang pertama yaitu lebih perhatian dan berorientasi pada masa depan. Kemudian yang kedua yakni lebih meningkatkan kontrol diri terhadap hidupnya. Kemudian kriteria yang ketiga yakni meyakinkan diri supaya berprestasi secara akademik di sekolah. Kemudian kriteria yang terakhir yakni memilih tingkah laku dan kebiasaan yang kompeten untuk bekerja. Kemudian tahap yang kedua yang disebut dengan fase eksplorasi di mana terjadi pada usia 14-24 tahun. Lalu, apa aja sih kriterianya? Jadi, kriteria atau ciri-ciri yang pertama yakni individu sudah mulai memikirkan berbagai alternatif karir, tetapi belum mengambil keputusan sama sekali. Kemudian yang kedua yakni pencarian informasi ini melibatkan perilaku remaja dari karir impian menjadi pekerjaan, di mana hal ini melewati 3 proses. Apa aja sih prosesnya?
Nah, berikut adalah 3 proses fase eksplorasi. Yang pertama disebut sebagai proses kristalisasi. Jadi, individu dalam proses ini mengembangkan dan merencanakan tujuan karir tentatifnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Kemudian proses yang kedua disebut sebagai proses spesifikasi, di mana terjadinya perubahan konsep diri vokasional pribadi menjadi peran karir umum yang melibatkan proses psikososial dalam pembentukan identitas. Kemudian, proses yang terakhir disebut sebagai proses implementasi atau aktualisasi. Individu dalam proses ini membuat satu pilihan dengan melakukan pekerjaan berdasarkan proses latihan dan merasakan sendiri pekerjaan dalam suatu karir. Nah, itu tadi 3 proses dalam fase eksplorasi. Sekarang kita lanjutkan kembali nih pembahasan tahap perkembangan karir super yang ketiga. Oke, tahap perkembangan karir super yang ketiga disebut sebagai fase pemantapan, di mana fase ini terjadi pada usia 25 sampai 44 tahun. Lalu, apa saja sih kriteria dari fase ini? Jadi, kriteria dari fase ini adalah mendapatkan kohesi antara zona di dalam dan di luar diri individu dengan tugas berupa stabilisasi posisi karir dan memajukan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya yakni tahap keempat yang disebut sebagai fase pemeliharaan, di mana fase ini terjadi pada usia 45 sampai 65 tahun. Apa aja sih kriterianya? Jadi, yang pertama yaitu individu mulai menetapkan pilihan dalam satu karir. Kemudian yang kedua, yakni mempertahankan apa yang telah didapatkan. Jadi, individu mempertahankan apa yang telah didapatkan selama ini. Kemudian yang ketiga, yakni meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Kemudian kriteria yang terakhir yakni melakukan inovasi dengan melakukan tugas secara berbeda dan menggali tantangan baru. Kemudian tahap yang terakhir disebut sebagai fase penurunan, di mana ini terjadi pada usia 65 tahun ke atas, yang memiliki kriteria yang pertama yaitu merencanakan pensiun yang mengarah pada perpisahan karir. Jadi, di fase ini individu mulai merencanakan untuk mengakhiri atau berpisah dengan karir yang selama ini dikembangkan. Kemudian kriteria yang kedua yakni individu mulai mempersiapkan kehidupan setelah pensiun. Lalu, apa sih peran teori perkembangan karir ini dalam konseling? Jadi, implementasi program layanan BK Karir dalam fase ini menjadi hal yang sangat penting karena pada usia inilah keputusan-keputusan mengenai karir diambil oleh seorang individu, di mana individu yang matang akan melakukan pilihan-pilihan karir yang tepat bagi dirinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terdapat pada dirinya. Sementara itu, individu yang tidak matang sangat memungkinkan melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan karir, sehingga keputusan karir yang diambil banyak tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Oke, itulah pembahasan mengenai teori perkembangan karir menurut Donald Super. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.